Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, dimanapun berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Di video kali ini Ananda kita akan belajar mengenai bioteknologi. Negara kita, Indonesia, dianugerahi dengan kekayaan alam yang sangat berlimpah. Mulai dari tumbuhan dan juga hewan. Nah, tumbuhan dan hewan ini dimanfaatkan untuk menjadi berbagai olahan makanan. Jadi di gambar kita ini, ya ini adalah beberapa contoh olahan makanan yang memanfaatkan mikroorganisme. Nah, bagaimana mikroorganisme ini digunakan ya, atau bagaimana perannya untuk pembuatan produk-produk bahan makanan ini? Inilah yang akan kita bahas. Kita lihat dulu pada gambar ini. Tentu kalian semua sudah tahu ini gambar apa, ya. Benar, ini adalah tempe. Jadi tempe ini berasal dari olahan kacang kedelai ya, dibantu dengan ragi tempe atau disebut dengan Rhizopus sp. Kalau kita lihat strukturnya, di sini ada benang-benang yang putih-putih ini ya. Ini membentuk jaring-jaring. Jadi jaring-jaring ini disebut dengan hifa. Ya, hifa inilah yang menyatukan kacang kedelai ini sehingga dia menjadi struktur-struktur yang kompak ya. Sehingga kita sebutlah makanan ini dengan tempe. Selanjutnya ada tape. Tape dapat terbuat dari ketan ataupun dari singkong. Nah, kalau di gambar ini yang dibuat dari singkong. Nah, untuk pembuatan tape itu dibantu oleh ragi tape atau disebut juga dengan Saccharomyces cerevisiae. Nah, kedua makanan olahan ini memanfaatkan bioteknologi. Nah, lalu apa itu bioteknologi? Nah, bioteknologi itu berasal dari kata bio dan juga teknologi. Sehingga bioteknologi merupakan pemanfaatan makhluk hidup untuk membantu pekerjaan atau menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi ini sebenarnya udah ada sejak lama, jadi bukan hal yang baru dalam kehidupan manusia. Sudah ada sejak tahun 1857 ya. Waktu itu Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Dan pada tahun 1920, proses fermentasi melibatkan mikroorganisme udah digunakan untuk membuat larutan kimia yang lebih kompleks. Contohnya untuk pembuatan alkohol. Nah, kalau sekarang ya, pemanfaatan bioteknologi ini itu digunakan untuk membuat makanan olahan ya, contohnya seperti tempe dan tape tadi ya, tetap menggunakan mikroorganisme. Mikroorganisme itu apa? Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Kemudian bioteknologi ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Kita bahas satu persatu. Kita bahas untuk bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Biasanya bioteknologi konvensional ini dilakukan hanya berdasarkan pengalaman yang didapat secara turun-temurun. Dan salah satu contoh produk pangan bioteknologi konvensional adalah tape. Tape ini dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada pada ragi tape. Nah, mikroorganisme ini akan mengubah zat organik menjadi zat organik lainnya. Misalnya singkong ya difermentasikan menjadi tape menggunakan jamur yang ada pada ragi tadi ya, Saccharomyces cerevisiae tadi. Nah, di dalam ragi ini terdapat 3 mikroorganisme, yaitu yang pertama Aspergillus, kemudian ada Saccharomyces cerevisiae dan Acetobacter aceti. Ketiga mikroorganisme ini bekerja saling bersinergis. Artinya saling bergantian untuk mengubah artinya ketiga mikroorganisme ini bekerja saling bergantian untuk mengubah bahan baku dari mulai singkong sampai menjadi tape. Nah, bagaimana prosesnya? Kita lihat pada bagan ini, ya. Pada bagan ini kita lihat bahwa
selama pembuatan tape ini kan terjadi, pada bagian ini kita lihat, selama pembuatan tape terjadi fermentasi amilum ya menjadi glukosa. Ini dibantu oleh Aspergillus sp. Kemudian untuk mengubah glukosa menjadi produk baru yaitu alkohol dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Nah, selanjutnya untuk merubah alkohol menjadi asam cuka ini dikendalikan oleh Acetobacter aceti. Nah, sehingga mekanisme antara kerja inilah yang disebut dengan sinergisme glukosa menjadi alkohol. Ya. Selain tape tadi, ada lagi beberapa jenis makanan atau minuman yang merupakan hasil dari produk bioteknologi, yaitu kita lihat yang pertama ada nata de coco, itu bahan bakunya adalah air kelapa dibantu oleh mikroorganisme Acetobacter psyllium. Kemudian ada kecap, bahan bakunya kacang kedelai, mikroorganismenya Aspergillus oryzae. Kemudian ada tauco, bahan bakunya kacang kedelai, dibantu oleh Aspergillus wenti. Roti, bahan bakunya adalah tepung, dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Kemudian ada mentega, bahan bakunya susu, dibantu oleh bakteri asam laktat. Ada oncom, bahan bakunya kacang tanah, dibantu oleh Monilia cytophila. Kemudian ada yogurt, ya, bahan bakunya susu, itu dibantu oleh bakteri Lactobacillus bulgarius. Kemudian ada keju dibantu oleh bahan dasarnya adalah susu, itu dibantu oleh Lactobacillus casei. Kemudian tape tadi ya, bahan bakunya umbi ketela pohon atau beras ketan, dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Nah, selanjutnya kita bahas bioteknologi modern. Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan pangan. Produksi pangan dengan cara tradisional itu tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkanlah bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini dalam produksi pangan dilakukan dengan menerapkan rekayasa genetika. Nah, apa itu rekayasa genetika? Di rekayasa genetika adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru. Manipulasi metode genetik ini dilakukan dengan cara menambahkan atau menghilangkan gen tertentu. Contoh produk bioteknologi modern adalah organisme transgenik dan protein sel tunggal atau PST. Rekayasa genetik ini dapat dilakukan pada tumbuhan dan juga pada hewan. Pada tumbuhan disebut dengan tanaman transgenik. Nah, hasil dari produk olahan transgenik salah satunya adalah mengubah beras putih normal menjadi beras kuning yang disebut dengan golden rice. Nah, apa kelebihan golden rice ini? Golden rice ini dia mengandung vitamin A yang lebih tinggi daripada beras normal. Nah, kemudian kalau pada hewan, salah satu penerapan teknologi rekayasa genetik adalah bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging yang lebih berkualitas. Kemudian ikan yang lebih cepat besar dan mengandung vitamin tertentu. Jadi Ananda, dari yang Umi sebutkan tadi itu hanya beberapa contoh dari makanan olahan ya yang menggunakan bioteknologi dengan memanfaatkan mikroorganisme. Tentu masih banyak lagi yang sering kalian jumpai di kehidupan sehari-hari ya. Namun demikian dulu untuk video kali ini, semoga dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat. Umi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.